Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang Allah telah gerakkan hati kita untuk memulai agama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita rezeki untuk mau belajar mengenai agama ini. Tidak berpanjang kalam, kita lakukan saja perbincangan kita masih dari kitab A'malul Qulub. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab Al-Mu'minu bainal khauf war roja. Dan di pertemuan terdahulu kita sudah membahas kapan kita menggunakan roja. Kapan saatnya kita menggunakan roja. Nah, kapan saatnya sekarang kita mendominankan khauf pada diri kita. Kata beliau musannif hafizahullah ta'ala, wa minal akhwalil lati yughallabu fiha janibul khaufi ala janibir roja. Di antara keadaan yang sisi khauf itu mesti dominan daripada sisi roja. Yang pertama adalah inda rahatin nasi wa ta'atihim wa tana'umihim, yaitu ketika seorang itu merasa santai, orang itu merasa rileks, merasa aman, dan merasa dia itu dipenuhi dengan nikmat gitu. Dileleng itulah kalau bahasa kita mungkin dileleng gitu ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala al ulama, para ulama mengatakan yastakhibu lil wa'idi an yajma'a fi mau'idatihi baina khaufil waroja. Orang yang memberi nasihat, orang yang beri pelajaran itu disukai untuk mengumpulkan dalam mau'idahnya itu antara khauf dan roja. Li'alla yaqnitu ahadun, agar tidak membuat putus asa seseorang, wala yattakilu, dan tidak membuat dia itu terbebas-bebasan gitu maksudnya, antara jadi tidak putus asa juga tidak kemudian loss gitu. Qalu, mereka berkata, waliyakun tahwifu aksaru, jadi tidak lebih banyak khaufnya, li'anna nufusa ilahi akhwaju, karena jiwa itu lebih butuh lima iliha ila roja, untuk condong kepada harapan. Jadi pada prinsipnya jiwa kita itu lebih suka pada hal-hal yang memberikan harapan, sehingga hendaknya juga diperhatikan untuk kapan memperbanyak khauf warahmat, dan juga jiwa itu lebih condong kepada rahmat, wal ittikal, dan berserah diri gitu. Wa ihmali ba'dil amal, dan mementingkan sebagian dari amal yang lain. Jadi ketika seorang itu dia merasa dia rileks, merasa santai, maka diperbanyak khaufnya. Dan yang kedua, inda amalil maksiat, ketika seorang itu melakukan maksiat. Faida amilal insanu maksiatan, ketika seorang itu melakukan satu maksiat, fa'alaihi an yatadzakara ghadaballah, maka hendaknya diingatkan padanya tentang murkanya Allah, wa nikmatahu, dan hukuman dari Allah, wa iqabahu, dan hukuman Allah, wa an yatadzakara an-nar, kemudian diingatkan tentang neraka, wa zabaniyataha, kemudian malaikat zabaniyah, wa adabaha, dan adabnya. Agar apa? Liyusari'a ila taubati ilallah, agar dia bersegera taubat kepada Allah. Wa yabta'idu an su'i soni'ihi, dan kemudian dia yabta'idu menjauhkan diri dari buruknya perbuatan, wa amalihi, dan amalnya. Wa minal ajabi, wa minal ujabi, dan termasuk suatu yang mengherankan adalah
anna aqwaman fi zamanina, bahwasanya sebagian kaum di zaman kita ini ya'maluna bil maksiat, mereka itu beramal atau melakukan perbuatan maksiat. Wa yurajjihuna janibar roja, kan tapi dia lebih merojihkan, lebih menguatkan sisi rojaknya. Humkon, yaitu mereka itu adalah, humkon itu sebutan dari kurang akal. Humkon minhum wa jahlan billahi wa adhamatihi, mereka itu bodoh, mereka tidak tahu tentang Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya ketika seorang itu banyak melakukan maksiat, itu didorong untuk mendominankan khauf sehingga bersegera untuk tobat pada Allah. Tapi kata beliau, justru ada sekelompok orang pada zaman kita sekarang itu ketika mereka melakukan maksiat malah mengedepankan rojaknya. Ini adalah sebuah bentuk kebodohan, ketidaktahuan terhadap Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim beliau berkata, qad ta'alaqa darbun minan nas. Beliau memberikan contoh ini tentang sikap sebagian orang, kata beliau, qad ta'alaqa binususin minar roja. Jadi sebagian orang itu dia mengikatkan dirinya terhadap atau kepada nas-nas harapan. Wattakala 'alaiha, dan dia bertawakal, maksudnya menyerahkan, mewakilkan kepada nas-nas tersebut. Wa ta'alaqa biha bikilta yadaihi. Wa idza autaba 'alal khotoya wal inhimai fiha. Padahal orang ini dia itu melakukan kesalahan dan inhima, yaitu berasik-asik dalam kesalahannya itu. Sarodalaka mayahfaduhu, dan dia itu menikmati mayahfaduhu min saati rahmatillah. Jadi dia itu melakukan kesalahan, tapi justru dia itu malah asik dengan kesalahan itu, tapi dia mengikatkan dirinya dengan nas-nas yang berkaitan dengan roja. Kemudian dia merasakan keluasan dari rahmat Allah, wa maghfiratihi, dan ampunan Allah, wa nususi roja, dan nas-nas roja. Walil juhali min hadha dzarbi minan nasi fi hadzal babi ghoraibu wa ajaibu. Maka orang-orang yang bodoh dari sebagian manusia tentang hal seperti ini sungguh aneh gitu. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana perkataan sebagian mereka, wa kassir mastata'ta minal khotoya, perbanyak saja kesalahan semampu kalian, katanya. Perbanyaklah kesalahan semampu kalian. Idza kana al-qudumu alal karimi, maka jika kemudian akan datang kemuliaan. Wa qalul akhar, sebagian yang lain berkata, at-tanazuhu minadzunubi jahlun bisaati afilah. Jadi mereka itu mensucikan dirinya dari dosa dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya adalah ketika seorang itu dia melakukan dosa, justru dia tidak mengedepankan khauf, tapi malah mengikatkan dirinya dengan nas-nas, dengan ayat-ayat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malah ketika dia melakukan dosa, ya sudah, berbanyak saja, toh nanti juga akan datang kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mensucikan diri dari dosa-dosa itu dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-akhar, sebagian yang lain mereka berkata, tarkudzunubi jaro'atun. Bahkan mereka mengatakan gitu, tarkudzunubi, meninggalkan dosa itu adalah jaro'atun, itu lancang, katanya. Jaro'atun ala ma'firatillah, lancang dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, was tisghorun, dan itu bentuk melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena mereka meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, sehingga apalagi ada nas bahwa seberapa banyak dosa pun akan diampuni, maka kata mereka meninggalkan dosa itu adalah bentuk kelancangan dan meremehkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi kata Ibnu Qayyim, dikatakan ada sebagian orang, wis rapopo, gawe kesalahan saakeh-akeh sak mampumu, toh nanti juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mereka berdalih dengan itu. Wa qala Muhammad bin Hazm, ra'aitu ba'da haula'i man yaqulu fi du'aihi. Kata Muhammad bin Hazm, aku itu melihat sebagian orang-orang seperti ini, mereka berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ismati. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari ismah, yaitu perlindungan. Aku berlindung padamu dari perlindungan. Paham maksudnya? Jadi harusnya kita itu kan meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia malah meminta perlindungan Allah dari perlindungan. Tidak mau dilindungi. Jadi berbuat salah toh nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullahu ba'da ahwalil maghrurin. Ibnu Qayyim menyebutkan kondisi sebagian orang yang tertipu. Summa qala, beliau berkata, wal hadza illa min khidail nufus. Maka yang seperti ini tidaklah seperti ini kecuali termasuk kesombongan jiwa, wa ghururil amani, dan angan-angan yang menipu. Fa subhanallah, maha suci Allah, ma yablughul al-ghurur bil abdi, maka maha suci Allah dari ketergelinciran hamba yang keterlaluan seperti itu. Bal, akan tapi husnudon yanfa'u man taba wa nadima. Husnudon itu bermanfaat bagi orang yang bertaubat dan menyesal. Wa aqla'a, dan dia itu mencabut, maksudnya berhenti dari dosanya. Wa abdala sayyi'ata bil hasanati, kemudian mengganti keburukan dengan kebaikan. Wa istaqbala baqiyata umrihi bil khairi wa ta'at, kemudian menyongsong sisa hidupnya itu diisi dengan kebaikan dan ketaatan. Summa asanadon, kemudian memperbaiki prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada husnudon, inilah husnudon yang sesungguhnya. Wal awwalu ghururun, sedangkan yang pertama tadi yang disebutkan itu, yang kita bahas di atas tadi itu adalah ghurur, itu adalah bentuk ketertipuan, terperdaya. Wallahul musta'an. Nah, ini adalah poin yang kedua, kapan khauf itu mesti digunakan, yaitu kepada orang-orang yang dia itu cenderung pada amal-amal maksiat. Apalagi ketika ada keyakinan bahwa karena Allah Maha Pengampun, ya wis bermaksiat sak karepmu, pas toh nanti juga akan diampuni. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tertipu, dan mestinya mereka lebih banyak didekatkan dengan khauf. Dan hari ini pun ada ya orang-orang yang seperti ini. Bahkan mendakwahkan. Orang-orang itu kalau tidak beriman itu menyempit-nyempitkan harapan. Allah itu maha luas ampunannya. Jangan khawatir, orang sudah berzina banyak itu loh, masih diampuni. Ngasih minum anjing loh diampuni gitu. Nah iya. Nah, tapi itu diucapkan kepada orang-orang yang masih belum tergerak untuk tobat. Kecuali kalau dia itu pelaku dosa, kemudian dia menyesal terus merasa putus asa karena dosanya saking banyaknya, nah baru. Maka disitulah letak masalahnya ketika seseorang itu berguru kepada YouTube karena dia tidak tahu tempatnya di mana, dan berguru kepada orang-orang yang tidak tahu tempat dalil. Nah, ini harusnya untuk keadaan seperti ini dipakai untuk sebaliknya. Obat darah rendah dipakai untuk iya. Tambah naik dengan darahnya. Nah, itu kemudian poin berikutnya, kapan khauf itu digunakan, yaitu indal amni min makrillahi wa adabihi. Ketika seorang itu merasa aman dari makar Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, mereka lupa bahwa Allah itu syadidul iqab, sehingga merasa aman, santai gitu ya, nyaman. Nah, pada orang-orang seperti inilah khauf itu digelembungkan. Innal muslima al-muwadiba ala ta'atillahi.
seorang muslim yang dia itu gigih di atas ketaatan kepada Allah, wal mudawima ala ma yuhibbuhu, dan dia mendawamkan dirinya di atas perkara yang Allah cintai, qad yaqa'u fi syai'in minal amni min makrillahi wa adabi. Kadangkala orang yang sudah taat, sudah konsisten istiqomah dan melakukan amal-amal yang Allah cintai, justru dia itu berpotensi merasa aman dari makar Allah dan dari adab Allah. Bisa babi a'malihi sholihah, karena sebab amal-amal sholihah yang dia lakukan, amal-amal sholih yang dilakukan. Walima yara min nafsihi minad dawami alal khairi wa ta'at. Kenapa? Karena dia melihat dirinya itu sudah mendawamkan, sudah istiqomah di atas kebaikan dan ketaatan. Fa idza bada al-qalbu ya'manu min makrillahi subhanahu wa ta'ala fa'alal insani an yughaliba janibal khauf. Nah, ketika hati seorang itu mulai merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari adab Allah, maka wajib bagi orang tersebut untuk mendominankan sisi khaufnya. Wa an yatadzakara uqubatallah, dan mengingatkan lagi hukuman Allah. Wa istadrajahu lil abdi, wa istidrajihi lil abdi, dan mengingat-ingat istidraj Allah kepada hamba. Wa kaifa anna ba'dan nasi qad yaf'alul a'mala as-shalihah. Kemudian bagaimana sebagian orang itu bisa melakukan amal soleh. Maksudnya ketika seorang itu bisa melakukan amal soleh itu karena karunia dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia merasa aman, merasa dia sudah selamat, jangan-jangan Allah akan cabut. Maka dengan demikian dia akan takut, sehingga lebih berhati-hati lagi. Summa yahtimalahu bisu. Jangan sampai kemudian merasa aman karena sudah melakukan amal soleh, tahu-tahu kemudian dicabut dan dia berakhir dalam keburukan. Wal iyadu billah. Fayuhawalu an yajluwa an qalbihi hadas sodai bi taghlibi janibil khaufi ala janibir raja. Maka yang demikian itu kalau kemudian disampaikan kepada orang yang tadi, yang dia itu merasa sudah melakukan amal soleh kemudian merasa aman, kalau ditunjukkan lagi hal-hal seperti ini, mudah-mudahan akan hilang dari hatinya itu karat-karat karena akibat dominannya sisi khauf daripada rojanya, hatta yadhabu ma bihi, hingga kemudian dia bisa hilang sesuatu yang membuat dia lalai itu. Kemudian qala al-Munawi rahimahullah, kata Imam Munawi, ar-raja'u wal khaufu fi qarnin. Roja dan khauf itu dia terikat, ai in lam yaghlibu al-qunut, jika tidak dominan putus asa. Ini seperti yang tadi yang kita baca sebelumnya. Wa ila, jika kemudian ada kunut, ada rasa putus asa, farroja'u aula, maka roja itu lebih utama. Wala aminun minal makri, dan tidak merasa aman dari makar. Wa ila, jika kemudian seorang itu dia merasa aman dari makar, fal khaufu aula, maka khauf itu lebih utama. Intinya roja itu diberikan kepada orang-orang yang merasa ada putus asa dari kasih sayang Allah. Kemudian khauf sebaliknya, ketika seorang itu merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari adab Allah, maka khauf yang lebih didominankan pada orang tersebut. Maka ini adalah diantara petunjuk pedoman bagaimana kita, kapan kita mengedepankan khauf dan kapan kita mengedepankan roja, sehingga ketika kita bisa menempatkan itu, maka khauf dan roja bisa proporsional dan seimbang pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini, dan senantiasa kita berharap kepada Allah agar kita tidak tergelincir oleh harapan kita, sebagaimana kita juga tidak tergelincir oleh rasa takut kita.
Maka karena itu kita berharap kepada Allah senantiasa berikan limpahan hidayah, berikan pertolongan kepada kita, berikan penjagaan kepada kita, dan kita bersungguh-sungguh untuk mengupayakan itu semua dengan senantiasa belajar dan mendekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.